Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, apa kabar kalian semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Syukur dalam keadaan sehat walafiat. Ini kita satu angkatan ya, tapi beda-beda fakultas dan beda-beda jurusan. Nanti di sini kita belum saling kenal ya. Nanti kita perkenalan dirinya sebelum kita memulai kegiatan yang pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kalian kan di sini dikumpulkan dalam satu kelompok, kelompok konseling kelompok ya. Apakah kalian semuanya sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Ada yang sudah pernah? Kalau di fakultas saya belum, Bu. Oh ya, di fakultas Pak Heri belum ya. Kalau Saya yang belum lain juga. belum juga. Kalau jurusan saya udah, Bu. Sudah. Ada yang sudah ya, Mbak Flo. Nah, kita dikumpulkan dalam satu wadah tempat ini untuk saling membantu teman-temannya yang mempunyai masalah di bidang karir ya. Ada yang tahu dulu sebelumnya tentang konseling itu apa? Biar kita sama-sama memahami. Ada yang bisa menjelaskan? Bu Ulfa Dulu atau kalau misalnya ya? Dulu kalau misalnya pas saya sekolah masih di SMA itu kalau konseling, kadang kan itu guru BK saya ngelakuin konseling. Itu konseling biasanya tentang masalah-masalah gitu sih. Ya, tentang masalah-masalah gitu ya kalau berkaitan dengan konseling. Nah, kalau yang lain ada yang tahu yang sudah pernah tadi Mbak Flo tentang konseling? Oh iya, Bu, tentang Kita teman. ini, Bu. Wawancara yang wawancara yang akan berujung pada penanganan masalah. Ya. Kalau saya sih waktu SMA gitu sih, Bu. Wawancara tentang penanganan masalah. Jadi konseling itu adalah sebuah proses kita untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, di mana proses itu kan kita dilaksanakannya ini secara berkelompok. Jadi ada di dalam kelompok ini mengalami suatu masalah, nantinya kita sama-sama membantu teman kita untuk menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya tujuannya kenapa kita kumpulkan dalam kelompok ini? Kenapa berkelompok? Karena tujuannya itu supaya kita terbantu dengan teman-teman yang lain juga. Kita akan punya masalah dengan sendirian ketika menyelesaikannya tidak bisa, nanti teman-teman yang lain bisa membantunya juga. Nah, kalau sampai di sini sudah cukup memahami tentang proses nantinya kita konseling kelompok. Bagaimana teman-teman? Jelasin dong, Bu, prosesnya gimana? Oh ya, proses konseling kelompok ya nanti kita mengungkapkan sebuah permasalahan yang kita alami tentang bidang karir kita ya. Karena kita di sini sama-sama semester akhir juga pastinya kebingungan dalam mencari pekerjaan, terus passion kita apa, terus yang cocok sesuai minat kita itu apa juga ya pekerjaannya. Kita kan sudah menuju di akhir semester nih. Jadi untuk yang kita alami masalah-masalah apa, siapa tahu kan dari teman-teman yang lain bisa menyelesaikan atau membantu solusi-solusinya juga. Nah, seperti itu nanti kita proses konselingnya ya. Kalian menyampaikan permasalahan apa yang kalian hadapi dalam bidang karir kalian.
seperti itu. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan yang inti, kita terlebih baiknya untuk berkenalan diri dulu ya. Karena ini beda-beda fakultas nih. Silahkan nanti memperkenalkannya, sebutkan nama dan fakultasnya jurusan apa. Karena kan kita satu angkatan juga semester akhir. Tapi masih belum saling mengenal. Kita perkenalannya sesuai abjad ya. Misalnya dari A, B, C, D sampai di akhir. Paham semuanya, teman-teman? Ya, silahkan dari abjad yang pertama dulu. Perkenalan diri. Siapa, ayo? Mbak Elis. Ya. Aduh, ya. Kan huruf A Oh depannya. ya, kita sesuai Iya, abjad. iya. Oke, maaf Bu, nyebutin apa aja ya? Nyebutin nama, fakultas, dan jurusan. Ya, jurusan Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Konseling, Bu. Apa bisa diulang? Nama saya Alicia, Fakultas Pendidikan dan Bahasa, jurusan Bimbingan Konseling. Fakultas, jurusan, fakultas apa tadi? Mohon maaf ya. Ini. Pendidikan Oh, pendidikan. dan Bahasa. Ya, jurusan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, abjad selanjutnya siapa? Ayo. Dari A, silahkan perkenalan diri. Saya, Bu. Ya, Saya, Mbak. Oke. Perkenalkan, nama saya Masih perkenalan, saya tinggal sebentar ya. Nanti kalau udah mulai tak masuk lagi. Putus, Bel. Bel, putus-putus. Aduh, Bel. Mbak Bella. Ya ampun. Bel. Nggak ada suaranya. selanjutnya. Parah banget. Are you okay? Selanjutnya. Dari Vicky. mana? Ya, Devi. A, B, Enggak, Devi dulu dong. Oh iya. Devi. A, B. Hai teman-teman. Perkenalkan nama aku Devi. Ya. Dari fakultas mana? Dari Fakultas. Halo, cek. Dari Fakultas Manajemen. Ya, fakultas manajemen. Jurusan Ekonomi, Bu. ekonomi. Ya. Yang lain lagi sesuai abjadnya. Makasih. Maaf ya Mbak Bella di skip tadi. A, B, C, D, E, F. Saya Bu, Ya, silakan. perkenalkan nama saya Vicky Febrian juga Setia. Saya dari Prodi Dokter Gigi Hewan, Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran. Terima kasih Bu. kedokteran. Selanjutnya lagi. Perkenalkan, nama saya Florencia. Saya jurusan Fashion Design. Jurusan. Fakultasnya dari mana? Fakultas apa ya itu ya, Bu ya? Fakultas Kecantikan. Oh iya. Yang lain dari A, B, C, D, E, F, G. Perkenalkan, saya Heri dari Fakultas Kehidupan jurusan Hidup Sukses. Jurusan apa? Hidup Sukses. Hidup sukses. Ya, bagus sekali. Dari Jurusan Blok M. selanjutnya. H. Juni. Ya. Juni. Saya. Bu, sebelumnya saya izin nonaktifkan kamera ya, Bu. Ya, silahkan. Soalnya lagi nggak enak perut, Bu.
Ya, Oke, saya perkenalkan, nama saya Juni Henti Putri Tralala. Saya dari Fakultas Hukum, Fakultas jurusan Hukum, Hukum Keluarga. Terima dan Hukum kasih. Keluarga. Ya. Selanjutnya lagi, siapa nih? Kita sesuai abjad. Mas Lutfi izin. Eh, Mbak Rizkia. Mbak Rizkia. Halo teman-teman, perkenalkan. Suara saya terdengar nggak ya? Kurang jelas nih. Lebih keras. Lebih keras kayak Dora. Teman-teman, Ya, nama saya Rizkia. Saya dari Fakultas Pertanian, jurusan Agrobisnis. Jurusan Ya. bercocok tanam. Mantap ya, kita beda-beda jurusan juga saling mengenal. Selanjutnya ada lagi berapa orang lagi nih? 2 orang lagi ya. Ulfa. Mas Sofian, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke, Bu Ulfa. Siapa lagi? Saya. Ya, Perkenalkan Bu, saya Ulfa Bu dari Fakultas Teknik. teknik ya. Jurusannya? Jurusannya Teknik Perbengkelan. Ya, bengkel ya. Bagus. Oke. Ada lagi satu orang lagi. Siapa ini yang belum? Apakah sudah semuanya? Jadi Ya, Bu. sudah ya. Mbak Bella Oh, mana? ulang. Ya, masih Mbak Bella. Ya, bisa diulang Mbak Bella. Tadi putus-putus suaranya. Sekarang terdengar jelas? Ya, Sekarang jelas. Oke, mohon maaf tadi terkendala sinyal. Oke, perkenalan, nama saya Bella Dina Fatimah, bisa kalian panggil Bella. Saya dari Fakultas Farmasi. masih. Ya. Jurusannya? Farmasi. Oh ya, farmasi. Ya, terima kasih. Obat-obatan ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita di sini ya sama-sama membantu temannya apabila ada permasalahan dan memberikan solusinya juga. Kita di sini konseling sebaya ya. Panggil saja saya Mbak Muna dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Mungkin tadi ada satu jurusan dengan Mbak Alicia juga, tapi beda kelas ya. Kayaknya kita tidak satu kelas gitu. Kalau yang lain juga masing-masing ada perwakilan dari fakultasnya. Ada fakultas kedokteran, ada fakultas teknik, ada fakultas kecantikan, fakultas apa tadi dari fakultas farmasi juga ya. Kita saling mengenal juga. Nah, saya ingin menanyakan apakah kalian siap untuk melanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini tentang konseling karir? Gimana? Ya. Siap. Ya, terima kasih ya sudah siap semuanya. Nanti saya akan menyampaikan tentang kita peraturan-peraturan di dalam kelompok kita. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan ya. Kalaunya apapun masalah yang kita sampaikan itu kita rahasiakan sendiri masing-masing. Jika nanti di luar sana kita bertemu dengan orang lain, kita tidak boleh menceritakannya dengan orang lain. Seperti itu ya, untuk kita permasalahan dalam kelompok kita. Setelah itu kita harus keterbukaan. Nah, ketika dalam kelompok ini, jangan ada kita menutup-nutupi misalnya merasa malu atau merasa kurang percaya diri. Kita harus terbuka ya, masalah apa yang kalian hadapi seperti itu. Selanjutnya kekinian, masalah yang saat ini kalian kalian rasakan, kalian alami gitu ya. Jangan masalah-masalah masa lalu yang kalian ungkap lagi pada sekarang gitu. Harusnya yang kekinian, yang up to date ya. Ya, kalau sampai di situ kalian sudah memahaminya, teman-teman? Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Kita
pertama-tama tadi kan sudah tahu prosesnya, terus sudah tahu tentang konselingnya. Nah, saya ingin menanyakan nih tentang karir kalian. Apakah kalian sudah mempunyai pandangan untuk kedepannya atau mempunyai masalah masih belum terpecahkan? Satu-satu ya, dari siapa dulu nih ingin menyampaikan tentang karir kalian bagaimana? Apakah ada masalah atau justru sebaliknya tidak bermasalah dengan karir kalian? Kalau dari Mbak Saya dulu Devi, boleh? ya Oh, silahkan Pak ya. Hedi. Wah, ya, saya gini Bu, kurang optimis dengan jurusan yang saya ambil Oh ya. kelak nantinya. Jadi masalah karirnya apa sesuai dengan harapan saya. Jurusan saya kan fakultasnya fakultas kehidupan, jurusannya hidup sukses. Apakah Hidup sukses. saya nanti setelah tamat bisa hidup sukses betulan atau tidak? Oh, Bagaimana itu iya. Bu? Bukan optimis ya. Kasih. Kurang optimis ya dengan jurusannya. Kalau yang lain lagi dari siapa dulu nih? Kita satu-satu mengungkapkan permasalahan tentang karir kita seperti apa. Ada? Dari Mbak Flo? Pengen jadi fashion designer tuh Bu. Ya. Cuman saya tuh gambarnya nggak bagus Bu. Jadi nggak jago gambar gitu Bu. Oh Jadi saya iya. ragu benar-benar saya nanti bisa jadi fashion designer nantinya. Ya sama sih kayak Pak Heri, ragu gitu Bu. Ragu dengan jurusan yang saat ini dijalani ya. Tidak sih Bu, saya optimis sama jurusan saya, cuman saya ragu sama karir saya ke depannya itu apakah saya itu bisa jadi fashion designer yang handal gitu. Oh iya. Seperti itu ya. Nanti pas ke depan setelah lulusnya nanti ya masih belum tahu nih ke depannya seperti apa. Kalau yang dari Mbak Alicia gimana? Ya, Bu, jadi sebenarnya jurusan saya yang saya pilih ini kurang direstui orang tua. Oh ya. Karena mereka melihat bahwa jurusan yang saya ambil lapangan kerjanya itu-itu aja dan kemungkinan tidak berpenghasilan besar. Padahal saya suka, Bu. Nah, itu yang bikin saya bingung karena orang tua sering membanding-bandingkan saya dengan yang masuk sebagai teknik atau kedokteran atau bahkan perhotelan, manajemen. Mereka sering membanding-bandingkan saya, katanya kenapa sih kamu dulu nggak ambil jurusan ini? Itu Bu yang bikin saya galau. Ya, kurang direstui ya jurusan gitu sama orang tua ya. Nanti kita berdampaknya ke depannya karir kita seperti apa juga. Kalau Mbak Rizkia gimana tentang karirnya? Kalau saya sih sepertinya sudah sesuai dengan tujuan saya, Bu. Iya, bagus. Ini sudah sesuai ya. Jadi sudah baik dalam merencanakan ke depannya nanti. Dengan Bu Ulfa? Iya, Bu. Ya. Saya terkendala di karir itu kan jurusan saya teknik ya, Bu ya. Saya tuh terkadang suka untuk membongkar tapi sulit untuk memasangnya kembali, Bu. Perkakas itu. Jadi sering lupa, Bu. Oh iya. Posisinya yang mana di awal itu sering lupa. Itu aja, Bu. Oh iya, tentang pekerjaan nantinya ya. Sering lupa dalam pekerjaan yang merakit-rakit seperti itu. Selanjutnya Mbak Bella, kita langsung ya. Selanjutnya Mbak Bella. Kalau misalnya saya kan ini di jurusan farmasi ya, sedangkan saya ini sedang menyelesaikan skripsi begitu. Ya. Nah, kalau saya tuh ada kekhawatiran ketika saya sudah lulus, itu tuh saya tidak langsung mendapat pekerjaan begitu. Di mana-mana apotek masih terbatas ya, nggak sebanyak
ya nggak sebanyak sekolah begitu. Tapi kalau misalnya farmasi ini kan lahannya kan berarti di yang berkaitan dengan obat begitu ya, antara di rumah sakit atau di apotek begitu. Jadi saya ada kekhawatiran sih kalau misalnya kedepannya itu saya setelah selesai skripsi saya tidak langsung mendapat pekerjaan begitu. Khawatir ya, kita sudah di semester akhir, nanti setelah lulus malah bingung nih pekerjaan apa nanti. Selanjutnya dari Mbak Juni. Ya, saya. Ya. Permasalahan saya ya Mbak Bu Munawaroh. Saya bingung, saya kan Fakultas Hukum, jurusan Hukum Keluarga. Ya. Nah, tapi saya kan belum berpengalaman dalam keluarga, Bu. Saya bingung, sedangkan yang saya hadapi permasalahan tentang keluarga. Saya takut nggak lulus di semester ini, Bu. Cuman itu aja. Takut nggak lulus ya? Padahal kan kita harus bisa mempunyai rencana masa depan juga. Yang lain kita apa? Sesuai jurusan. Kalau ada lagi teman-teman yang lain nih ingin menyampaikan masalah-masalahnya dalam bidang karir kita seperti apa, Mbak Devi, Mas Vicky, Mas Lutfi, apakah ada? Aku nggak ada sih Bu, cuman lagi masalahnya lagi dalam kesehatan aja, sering sakit gitu untuk saat-saat ini. Kalau Mbak Devi ya dalam kesehatannya malah menurun ya. Untuk karirnya berarti sudah bisa ya, untuk karirnya sudah bisa, masa depannya juga. Kalau Mas Vicky sama semoga aja Bu. Amin. Kan dijalani dulu. Iya. Kalau Mas Vicky sama Mas Lutfi gimana? Apakah ada permasalahan tentang karirnya? Ini kan kita mau detik-detik kelulusan nih, satu semester, akhir semester juga. Bagaimana? Apakah sudah bisa untuk merencanakan masa depan? Halo Mas Vicky sama Mas Lutfi, apakah ada di sini? Sepertinya tidak ada ya? Oh iya. Kita lanjut ya. Ini karena kita satu-satu tadi yang menyampaikan permasalahan, ada juga beberapa teman kita yang sudah mampu untuk merencanakan ke depannya, mempunyai bayangan untuk karirnya juga. Ada dari teman kita nih, adakah teman-teman yang lain ingin menanyakan satu-satu kepada temannya yang mempunyai tadi kurang optimis, terus kurang direstui dari teman-temannya, dan khawatir tidak lulus ya di akhir semester seperti itu. Gimana nih, Mbak Alicia atau Mbak Flo? Kita saya gimana Bu? Ya, permasalahannya kan tadi kurang mampu nanti ya ke depannya. Lalu iya Bu, betul. Kalau saya itu ini sih Bu, bagi saya itu ya nggak cukup mengganggu sih, soalnya saya kan bisa belajar setiap hari, tutorialnya di YouTube banyak, terus bisa terus diasah sih Bu, jadi nggak terlalu urgent buat dikelarin gitu. Ya, kurang mengganggu ya. Kalaunya Pak Heri gimana juga permasalahannya, apakah itu mengganggu nantinya kita? Yang mengganggunya tidak terlalu tinggi, hanya kan terus-menerus mengganggu. Artinya membayang-bayangi bahwa selesai itu sesuai dengan harapan waktu kuliah. Oh ya, tidak sesuai harapan. Kadang-kadang membayangkan, kadang-kadang muncul tidak ya. Oh iya. Ya, muncul tidak muncul. Jadi tidak sekali muncul terus enggak. Jadi kadang tertunggu tenggelam. Iya.
Nah, jadi teman-teman kan ini ada beberapa teman yang mengungkapkan permasalahan, tapi ada yang tidak mengganggu, ada juga yang kadang-kadang mengganggu untuk kedepannya juga permasalahannya. Jadi kalau teman-teman sendiri, apakah ingin membantu temannya untuk menyelesaikan permasalahannya? Bagaimana teman-teman? Sebelum kita nanti membahas satu orang untuk kita angkat permasalahannya dan kita selesaikan, kita bisa kesepakatan waktu dulu nih. Setelah kita berjalan beberapa menit yang lalu, kita untuk menyelesaikan ini perlu berapa menit nih teman-teman? Bisa 30 atau 40 lah. 30 atau 40 dari Mbak Rizkia atau Mbak Flo? 30 atau 40 aja, Bu. 40 menit 40 aja. ya. Kalau yang lain? 35 deh, Bu. 35. Tengah-tengah ya, ada yang 30, 40, 35. Kesepakatannya yang mana nih? 35 ya? Atau gimana? Setuju? Ya, nanti ini mulai dari ini 35 menit ya kita ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan dari teman-temannya. Nah, adakah dari yang lain ingin menanyakan kepada teman-teman yang tadi ada Mbak Flo, ada Mbak Alicia, Pak Heri, ada 4 teman-teman kita di sini yang mempunyai permasalahan. Jadi kan siapa tahu kalaunya permasalahannya mengganggu dan lebih kita harus membantunya, nanti kita ambil satu dari teman-teman kita sini. Gimana teman? Adakah dari Mbak Rizkia misalnya ingin menanyakan dari Pak Heri atau Mbak Flo? Oh, siapa ya? Oh, saya nanya Mbak Alicia aja Ya, deh, Mbak soalnya Alicia, katanya tadi tidak direstui orang tua kan, itu pasti berat ya. Itu gimana jadinya Mbak Alicia? Sangat mengganggu-kah? Sangat dihantui rasa bagaimananya Mbak Alis? Ya, cukup mengganggu sih sebenarnya kan karena terus-menerus ya diingatkan dengan kesuksesan yang lain gitu. Sedangkan saya belum bisa terlalu membuktikan banyak hal. Ya, sangat mengganggu ya. Kalaunya dari awal itu, ini kan sudah di akhir semester, dari awal semester memang orang tuanya Mbak Alicia belum mengetahuikah atau sudah mengetahui? Ya, sejak awal itu sebenarnya orang tua menyarankan untuk mengambil bisnis, ya. Bu. Tapi saya tidak berminat karena tidak sesuai aja dengan keinginan saya. Saya lebih suka menjadi pengajar misalkan atau hal-hal yang berkaitan dengan human dan sosial gitu, Bu. Sedangkan menurut orang tua saya yang berkaitan dengan kemanusiaan dan sosial itu kurang profit kali ya, Bu. Jadi karena saya memaksa untuk masuk, mereka akhirnya merestui. Tapi akhirnya ya seperti itu, ada kritikan-kritikan tersamar, terus juga ada perbandingan-perbandingan dengan sepupu-sepupu atau saudara-saudara yang lain. Ya, untuk itu ya. Jadi bingung ya untuk kedepannya nanti ini melanjutkan karirnya, padahal posisi Mbak Alicia ini sangat menyukai dengan bidang yang dipilih ya, tapi restu dari keluarga juga membanding-bandingkan dengan keluarga yang lain. Seperti itukah Mbak Alicia? Iya Bu, seperti itu. Ya, kalau teman yang lain gimana? Apakah ada saran atau masukan buat Mbak Alicia nih? Kita kan punya permasalahan yang tidak sesuai dengan keinginan kita dan restu orang tua kita. Seperti itu.
Mas Lutfi gimana? Apakah ingin memberikan pertanyaan atau mau masukan kepada Mbak Alicia? Saya ingin bertanya, Bu, sama Ya. Mbak Alis. Mbak Alis dulu memang jurusan yang diminati apa Mbak Alis? Dari dulu saya yang diminati itu selalu ada kaitannya sama pendidikan, Bu. Pendidikan. Yang Ya, sekarang ya, bimbingan konseling, sekarang pendidikan bimbingan juga. konseling. Kenapa, Bu? Itu sama-sama pendidikan juga. Iya, tapi dari orang tua inginnya saya masuk bisnis atau ekonomi. Oh. Karena mereka menganggap pendidikan itu profitnya kurang, Bu. Iya. Nih, Bisnis ini ekonomi ya? Iya, orang tuanya ingin bisnis ya, tapi anaknya ingin di pendidikan seperti itu. Kalaunya teman yang lain gimana? Ingin memberikan tanggapan kah atau pertanyaan lagi sama Mbak Alicia? Mbak Alice, saya mau nanya. Iya, Mbak Rizkia. Kan ceritanya kan Mbak Alice sudah skripsi nih di pendidikan ya di BK. Iya. Terus orang tua kan dulu nggak setuju. Apakah sampai sekarang orang tua masih ada pertentangan? Ada apa ya kayak selisih sampai sekarang? Ya, jadi orang tua saya itu mereka setujunya tidak dengan cara melarang, Mbak Rizkia. Mereka ya sudah kalau kamu mau ya terserah gitu. Tapi ada waktu-waktu di mana mereka akan mengatakan hal-hal seperti ini loh sepupumu sekarang dia sudah magang di perusahaan ini, kemudian coba kalau kamu masuk ke situ kan sekarang kamu juga udah bisa cari penghasilan sendiri, atau seperti emang kalau masuk pendidikan itu nanti kamu bisa jadi apa sih, paling juga guru. Begitu Mbak Rizkia, jadi mereka tidak melarang, tapi mereka akan mengatakan hal-hal seperti itu yang membuat saya jadi galau. Mbak Alis. Ya? Berarti Mbak Alis merasa merasa tidak diakui atau tidak dianggap tidak disetujui secara tidak langsung bahwa jurusan itu juga bagus gitu. Jadi pengennya Ibu secara tidak langsung pengennya yang jurusan olahraga bisnis gitu. Iya, Pak. Seperti itu. Jadi Mbak Alis merasa tidak dianggap gitu pendidikannya ini. Ya, saya merasa bahwa bagi mereka saya itu tidak bisa dibanggakan. Padahal saya suka, Pak. Ya. Saya suka di sini, tapi karena tekanan dari orang tua, saya juga agak gimana ya bertanya-tanya apa saya beneran harus masuk bisnis aja kali. Tapi saya nggak minat gitu, Pak. Nah, perasaan Mbak Alis ketika orang tua memperlakukan seperti itu bagaimana perasaannya? Ya, sebenarnya agak tertekan sih, Pak. Di satu sisi saya benar-benar meminati jurusan yang saya inginkan, tapi di sisi lain saya pengen orang tua saya bisa membanggakan saya. Nah, itu masih jadi pertentangan hingga kini karena belum ada kesepakatan antara kami. Iya. Nah, Mbak Alis, ya, kalaunya dari teman-teman tadi kan menanyakan seperti itu, Mbak Alis sudah berbicara sama orang tua Mbak Alis apa belum? Berbicara seperti apa ya, Bu, maksudnya? Tentang yang jurusan Mbak Alis sama keinginan orang tua Mbak Alis juga. Ya, itu dari awal saya mendaftar kuliah kan pasti sudah dibicarakan ya. Akhirnya mereka juga setuju dengan apa yang saya pilih, tapi sampai sekarang mereka tetap sering membandingkan saya dengan saudara-saudara yang lain. Gitu. Jadi bukan karena kurang komunikasi ya, sepertinya karena kurang sesuai pandangan kami aja yang kurang sesuai. Ya.
Mbak Alis, pernahkah Mbak Alis mengatakan kepada ortu bahwa setiap orang itu punya keunikan tersendiri, masing-masing bakat dan minatnya, tidak bisa disamaratakan? Pernahkah Mbak Alis mengatakan demikian pada? Saya pernah mengatakan ya tidak bisa disamakan karena semua orang punya ketertarikan masing-masing, punya bakat minat masing-masing. Nah, tapi dari orang tua mereka mengatakan bahwa ya kan kita harus realistis gitu ya, bahwa yang memang punya masa depan cerah itu adalah jurusan ekonomi dan atau bisnis gitu. Jadi mereka tetap beranggapan bahwa saya kurang realistis, Pak. Adakah niatan dari Mbak Alis untuk membuktikan bahwa jurusan non bisnis juga bisa realistis, bisa apa? Bisa ini? Iya, sangat ada. Apalagi saya percaya bahwa segala hal yang kita lakukan itu harus berasal dari keinginan dari hati kan, Pak. Kita harus suka dulu, maka kita akan bisa sukses gitu. Dan sedang saya usahakan untuk saya buktikan, tapi ya masih proses, Pak. Oh iya, lanjutkan saja, prosesnya bagus dulu, membuktikan. Nanti baru orang tua sudah terbukti, baru orang tua memahami. Iya, untungnya sejauh ini nilai saya cukup bagus, jadi kemungkinan saya bisa lulus cum laude, tapi itu bukan jaminan orang tua saya bisa menerima gitu, karena sejak awal mindset mereka memang ya apa sih pendidikan paling juga jadi guru seberapa sih gitu. Mbak Alis, apakah ini kan permasalahannya kan karena orang tuanya sangat ingin memandang supaya anaknya sukses di bidang bisnis gitu ya, sedangkan Mbak Alisnya ingin di pendidikan. Jadi apakah itu orang tua Mbak Alis memandangnya dari segi penghasilan Mbak Alis nanti ke depannya bagaimana? Apakah seperti itu? Iya, mereka memandang dari segi penghasilan. Nanti kalau Mbak Alis punya rencana nih ke depannya, bagaimana membuktikan kepada orang tua Mbak Alis nantinya? Apakah sudah ada gambaran seperti itu? Gambaran belum ya. Mungkin begini ya, kalau untuk penghasilan mungkin saya belum bisa mencapai standar mereka yang kalau sudah bisnis atau sudah di perusahaan penghasilannya pasti besar, tapi setidaknya saya mau membuktikan bahwa kalaupun saya akhirnya mengajar di sekolah, saya bisa mengajar di sekolah internasional. Gitu sih Bu kira-kira. Kira-kira ya setelah lulus. Tapi mungkin teman-teman punya pendapat lain. Kira-kira di guru yang Alis. Alis saya. Oh ya udah Mas Lutfi dulu. Oh iya. Terima kasih. Mbak Alis, yang pertama ingin aku sampaikan adalah lakukan hal yang membuat kamu bahagia, Mbak. Yang pertama itu. Selama hal itu membuat kamu bahagia, nanti kedepannya akan enjoy, kamu menikmati segala resiko dan manfaatnya. Itu yang pertama. Kalau kamu memang bahagianya berada di dunia keguruan, ya nikmati itu dan jalani. Namun ada faktor lain yang tadi orang tua ya. Iya. Nah betul. Namun yang pertama aku bilang bahwa poin pertama adalah lakukan hal yang membuat kamu bahagia. Selanjutnya kalau orang tua memang bicara nominal ya setiap dari kita itu kan punya standar yang berbeda. Ada yang bilang sih apa yang ada di dunia ini adalah titipan. Semuanya titipan. Tapi akan lebih enak kalau kita dititipi dengan jumlah yang banyak kan gitu. Iya.
Nah, usaha-usaha itulah sebetulnya yang saya pikir bisa memberikan bukti kepada orang tua bahwa di dunia guru saya bisa berprestasi, di dunia keuangan pribadi misalnya, itu juga cukup tangguh gitu. Dalam artian gini, selain Mbak Alis berkiprah di dunia guru, sambil berbisnis apapun itu gitu. Jadi nanti kan kalau misal orang tua mintanya di dunia bisnis artinya memang realistis dengan kebutuhan hidup ya. Misalnya yang dipatok adalah nominal, maka bisa kok itu nanti dari bisnis ditambah dengan insentif misalnya disebut dari guru itu cukup banyak nanti. Mbak Alis. Oh ya, silakan. Poinnya adalah lakukan yang kamu buat bahagia gitu aja sih Mbak yang pertama. Oke. Mbak Alis, Mas Lutfi ya. Betul sekali yang dibilang Mas Lutfi. Lakukan yang membuatmu bahagia. Aku sharing maksudnya. Sharing ada seorang konselor yang saya kenal ya, Mbak Alis kan berhubung juga Mbak Alis jurusan BK kan, maunya jadi konselor kan. Iya. Konselornya di bidang apa gitu kan. Nah, ini aku punya kenalan konselor, dia itu udah dipanggil kemana-mana loh Mbak Alis. Kalau memang masalahnya orang tua itu di duit ya, di nominal penghasilan, ini konselor yang saya kenal ini benar-benar sudah dipanggil kemana-mana. Bahkan perusahaan-perusahaan pun memanggil dia untuk ngasih training ke ke karyawannya. Sekali panggil bisa 30 juta. Itu sekali pelatihan. Nah, terus dia dipanggil Pemda untuk ngasih apa ya namanya? Konseling gitulah. Pokoknya penanganan psikologis gitu. Dalam 1 tahun itu 1 tahun 200 juta, dibagi aja 200 juta bagi 12 bulan kan, jadi berapa tuh per bulannya? Intinya setahun 200 juta. Belum lagi kalau panggilan-panggilan dari komunitas-komunitas gitu kan, misal dari komunitas-komunitas peduli mental health atau komunitas-komunitas yang lain ya, yang membutuhkan dia untuk memberikan pendampingan maupun pelatihan, itu banyak banget. Jadi kalau misalkan orang tuanya Mbak Elis ragu masalah duit karena mungkin ya cuma di sekolah doang, cuma jadi guru doang gitu kan. Coba kembangkan lebih besar lagi karena seperti kata Mas Lutfi, lakukan apa yang kamu suka, do what you love and money will follow. Gitu aja sih. Ya Mbak Flo, makasih. Nah, dari masukan-masukan dari teman-temannya yang lain, bagaimana Mbak Alivia, bisa dipahami kah? Atau ada lagi nih yang ingin kebingungan nih masalah dengan permasalahan karir kita ke depannya kan masih belum sama dengan keinginan orang tuanya juga seperti itu. Bagaimana Mbak Alivia? Ya, saya rasa dari teman-teman sungguh mencerahkan ya buat saya karena memberi semangat juga kepada saya untuk lebih meningkatkan diri lagi melalui apa yang saya sukai. Jadi saya merasa mendapat support gitu untuk mengatasi tekanan-tekanan orang tua dan tetap menjalankan apa yang sudah saya lakukan selama ini. Sehingga saya juga bisa optimis. Kalau saya sudah melakukan yang saya suka dan saya sudah ahli, saya nggak perlu mengejar-ngejar uang, tapi uang yang mengejar-ngejar saya, seperti itu kira-kira. Tapi masih butuh proses sepertinya. Ya. Kalau dari Mbak Alis sendiri kan sudah mengerti nih tentang kita membuktikan sukses di masa depan juga. Kalau masalah berkaitan dengan keluarga, nantinya itu pelan-pelan ya kita membuktikan bahwa beliau bisa menerima apa yang kita kerjakan seperti itu. Kalau tadi ada Mbak Devi nih, adakah yang ingin disampaikan
Mbak Devi tadi? Iya, Bu Muna tadi udah disampaikan Mas Lutfi. Cuman aku mau nambahin aja dikit buat Mbak Alis. Mbak Alis, apapun yang dikatakan orang tua, jadikan untuk motivasi aja. Karena setiap orang tua ngomong ini itu, ya itu jadi pengingat buat Mbak Alis. Karena Mbak Alis benar-benar harus semangat untuk mengikuti prosesnya. Jangan lupa juga untuk selalu berdoa untuk keberhasilannya nanti, agar orang tua juga bisa bangga terhadap Mbak Alis. Karena usaha dengan doa ya dapat penghasilan. Jadi kalau diomongin atau dibanding-bandingin itu jadikan pengingat aja. Kalau Mbak Alis masih harus terus semangat mengikuti melewati proses-proses yang ada gitu sih. Semangat Mbak Alis. Ya, makasih Mbak Devi. Nih, untuk yang lain ada lagi kah teman-temannya ingin memberikan motivasi kepada Mbak Alis juga dari Mas Vicky kah? Ya, silahkan. Saya, Bu. Mohon maaf tadi belum menyambung karena sedang di perjalanan, tadi izin menanggapi dari Mbak Alis. Ya benar Mbak, sampaikan teman-teman semuanya memang benar, di mana Mbak Alis harus tetap optimis dan menunjukkan bahwa jalan yang Mbak Alis pilih itu sudah benar dan Mbak Alis bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya di jurusan yang dipilih Mbak Alis. Menurut saya Mbak Alis sudah memilih jalan yang tepat, tinggal menunjukkan bahwa Mbak Alis bisa. Saran saya semangat dan optimis saja. Itu aja. Oke, terima kasih Mas Vicky. Ini kan kita nih sudah 25 menit nih kegiatan kita. Kira-kira dalam waktu 5 menit ini adakah lagi yang ingin disampaikan dari teman-teman? Dari Bu Ulfa, Mbak Juni, atau yang lain? Atau Mbak Alicia juga nih permasalahannya yang mungkin saat ini sangat mengganggu ya, karena ingin menuju kelulusan juga dan permasalahan yang sedang dihadapi juga. Seperti itu. Gimana teman-teman? Kalaunya sudah tidak ada lagi, saya ingin menyimpulkan nih dari permasalahan yang teman kita hadapi teman kita tadi, bahwa bahwa Mbak Alicia ini mengalami permasalahan yang sangat luar biasa ya, tidak sesuai dengan keinginannya, tetapi tidak didukung nih, maksudnya sesuai dengan keinginannya tetapi tidak didukung oleh orang tuanya. Tapi dari Mbak Alicianya sudah mampu untuk berpikir bahwa membuktikan dan yakin juga ya terhadap masa depannya, tentang karirnya juga, dan teman-teman sekalian juga sudah memotivasi satu sama lain juga ya dalam proses konseling karir ini, dan menjadi bahan pelajaran juga buat kita nantinya punya bayangan tadi dari teman-teman, memberikan motivasi bahwa lakukan apa yang kita senangi dan buktikan bahwa kita itu bisa juga sukses. Nah, mungkin sekiranya seperti itu, adakah dari teman-teman ingin menyampaikan kesan-kesannya dalam proses konseling ini? Siapa yang mau ingin menyampaikan kesan dan pesannya? Nantinya kita bisa bertemu kembali untuk melaksanakan kegiatan kembali ya, silaturahmi lagi kita. Pesan dan kesannya ada perwakilan nih, 2 orang teman-teman kita ingin menyampaikan. Dari siapa dulu? Mbak Alicia kah sebagai mewakilinya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Oke, kesannya saya senang sekali, berterima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah mensupport saya sehingga bisa lebih bersemangat lagi menghadapi realitas ini ya, di mana apa yang saya sukai belum disetujui oleh orang tua karena saya belum bisa menghasilkan sesuatu yang bagi mereka membanggakan gitu. Nah, karena itu membuat saya merasa bahwa ya perjuangan saya ini memang harus seperti itu gitu loh. Saya harus tetap berusaha.
nggak down dengan perlakuan orang tua saya. Ya, terima kasih aja sih Bu untuk Bu Muna dan teman-teman. Ya, terima kasih juga untuk Mbak Alicia sudah terbuka ya dengan permasalahan yang sedang dihadapinya juga, dan kita semua menjadi di sini menjadi pelajaran juga buat kita dan motivasi kita untuk karirnya ke depan juga ya. Ada lagi satu orang nih yang menyampaikan pesan dan kesan kita kegiatan ini biar kita lebih bermakna gitu. Siapa yang mau? Mbak Rizkia kah? Atau Mbak Bella? Atau Mbak Juni? Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita. Saya Bu Muna. Ya, silahkan. Alhamdulillah hari ini bisa berbagi dan saya pikir teman-teman bisa semangat tadi ya Bu, kita saling mensupport karena pasti dari kita punya masalah, namun satu sama lain kalau menguatkan itu indah gitu. Jadi kedepannya kalau bisa sih dilakukan lagi Bu dengan nuansa yang sama seperti ini. Jadi antara kami bisa saling memberi masukan gitu. Ya, terima kasih Mas Lutfi juga mewakili dari teman-temannya untuk saling mendukung dan memberikan motivasi ya. Jangan takut untuk mempunyai masalah, kita saling sama-sama menyelesaikannya ya. Nah, sebelum mengakhiri, Ibu ingin kita lebih alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya teman-teman sudah meluangkan waktunya dan tetap semangat kita menuju akhir semester dan semoga sukses masa depannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Ya, sudah. Kita beri aplaus pada Mbak Munawaroh yang sudah praktek. Silakan beri komentar mulai dari tahap awal. Ya karena memang masih berlatih ya, sehingga kadang-kadang masih agak kaku-kaku gitu ya Pak. Tapi sudah bisa, bagus lah. Ya silakan diberi komentar mulai dari tahap pembentukan sampai peralihan sampai kegiatan inti. Monggo silakan. Apa yang kelewat yang perlu disampaikan kepada para peserta tadi? Ada yang kelewat enggak? Ada Bu. Oh, iya. Dulu siapa? Ya, bagus ya. Ya bagus. Ya. Amati Bu. Sudah bagus semua, hanya bukan hanya ya. Tadi masalah penekanan kliennya Bu kurang jelas. Yang mana mau diambil kliennya? Dan tentukan si A begitu. Itu menurut saya sih. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, anggota kelompoknya banyak yang kurang aktif, kayaknya enggak apa istilahnya enggak ribut gitu loh. Dinamikanya kurang, Pak, gitu ya Pak ya. Ya. Itu saja. Iya, ini teman-teman pada delik apa gimana? Karena saya, walaupun saya mute dan saya tapi masih saya dengar kok. Memang yang banyak bicara itu kayaknya masih Mbak Munawaroh ya. Tapi silakan yang lain dulu, nanti yang terakhir saya. Ya, yang lain memberi masukan. Mbak Muna, masukan ya. Iya. Iya, tadi di awal belum berdoa ya, kalau tidak salah menangkap. Sudah berdoa Bu. Tapi Oh sudah. Dipimpin oleh kelompok. Pemimpin kelompok. Oke. Kemudian untuk tata tertib sudah belum? Yang persetujuan itu ya Bu? Iya. Belum ya kayaknya ya. Nah itu masih kurang di situ. Kontrak sudah belum? Kontrak waktunya saja Bu yang sudah. Belum tadi kontrak. Oh kata waktu ya. Oke.
Peran masing-masing sudah Kemudian tadi. Apa peran? perannya sudah belum Mbak Muna perannya? Apa nih, peran masing-masing teman-teman anggota? yang lain gimana? Tadi saya menangkapnya belum kayaknya peran. Iya belum ya. Sudah menjelaskan peran belum tadi Mbak Munawaroh? Maaf saya akan wirawiri. Sudah menjelaskan peran Tadi Mbak masing-masing. Muna sudah sempat mau menjelaskan Bu, tapi karena di awal terus Mbak Muna balik lagi ke tahap awal ke perkenalan dulu. Kemudian tahap berikutnya nggak diulas lagi. Oh iya. Oh, terlupakan, terlewatkan ya. Nggak apa-apa, nanti lama-lama kan jadi ingat gitu. Kalau perlu gini, kalau mau praktek buat langkah-langkah yang kecil di kertas kecil masih latihan, nggak apa-apa nyontek. Asalkan nggak baca gini-gini gitu. Apalagi dengan online gini kan nggak kelihatan kalau ibu sedang nyontek gitu. Nggak apa-apa, nanti kalau latihan luring pun bisa itu dicoba gitu. Peran masing-masing anggota kelompok apa? Tahapan-tahapan dalam konseling kelompok sudah disampaikan belum tadi? Di dalam inti nanti tahapannya apa saja yang dilakukan? Belum, kayaknya saya tidak dengar, belum. Terlupakan. Iya, belum. Jadi nanti pertama apa, kedua apa, ketiga apa gitu. Sama di PKP tahap 1 pembahasan subtema ini. Kalau di konseling kan pertama apa, kedua apa, sampai pada memberikan alternatif pemecahan masalah. Ya, jadi seperti langkah-langkah dalam konseling individu. Tapi konselornya adalah semua anggota. Jadi menjelaskan peran masing-masing anggota seperti yang saya katakan tadi. Itu yang membedakan antara konseling individu dan konseling kelompok. Bukan konseling individu dalam kelompok, iya kan? Betul. Karena minggu yang saya ikut kemarin sudah ada itu. Sudah ada satu komen, itu seperti konseling individu dalam kelompok. Nggak apa-apa, ini masih kita appreciate ya, artinya masih berani mencoba. Nanti kan dengan mencoba itu tahu, oh kekuranganku di sini. Semua masih belajar kok. Belajar, semua saya masih belajar juga. Kadang, lupa. Yang mungkin saya soroti adalah dalam menjelaskan tentang azas. Jadi apa sih azas itu? Gitu. Jadi perlu disampaikan kepada anak-anak, pada peserta anggota kelompok, bahwa dalam konseling individu ini, konseling kelompok ini memang kita tidak bisa membahas masalah-masalah yang sangat pribadi. Kalau masalah yang sangat pribadi nanti akan dipecahkan dalam konseling individu. Yang kita pecahkan sekarang adalah masalah yang sangat yang pribadi tapi tidak terlalu rahasia sekali gitu ya, bisa dibedakan. Mungkin ketua pemimpin kelompok bisa menjelaskan kalau masalah-masalah yang pribadi tapi ringan. Kalau diketahui teman-teman di sini bukan merupakan membuka aib begitu, tetapi tetap harus ada asas rahasia. Artinya apa? Bahwa semua yang dibicarakan di situasi konseling kelompok ini hanya berlaku di sini. Tidak boleh diceritakan kepada siapapun di luar suasana kelompok hari ini dan jam ini. Ya, itu asas kerahasiaan. Artinya, oleh karena itu biasanya ada janji. Janji, karena kalau janji itu orang saya berjanji, ada kalimatnya itu. Mas Lutfi, coba nanti, masih dulu waktu praktek ada atau itu dicari itu. Saya sendiri barangnya tidak ada itu. Jadi ada janji bahwa saya berjanji untuk bla 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 akan menjaga kerahasiaan bapak itu. Kalau janji itu secara iman kan setiap orang kan merasa bersalah kalau dia itu menceritakan pada orang lain. Itu ya. Yang kedua, asas kesukarelaan itu tidak hanya sekedar harus ada asas kesukarelaan. Nah, apa sih manfaatnya? Jadi manfaat dari asas kesukarelaan dijelaskan bahwa semua anggota, terutama pada klien, yang teman kita yang punya masalah itu harus dengan sukarela menceritakan tanpa tekanan apapun karena sudah dibatasi bahwa teman-teman akan menjaga kerahasiaan ini. Tanpa ada cerita yang secara lengkap, maka teman-teman tidak tahu, tidak bisa akan membantu memecahkan masalah. Itu ya. Ada norma, asas normalitas, norma ya, bukan normalitas. Norma bukan normal, tapi norma. Artinya apa?
dalam kegiatan bimbing konseling kelompok ini kita harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Misalnya kita dilarang untuk mentertawakan atau mencaci maki atau menyinggung perasaan antar teman. Ya, dilarang memotong pembicaraan teman yang sedang berbicara, gitu disampaikan. Ini maksud makna dari asas itu, begitu. Itu ya Bu mungkin yang ingin saya sampaikan tadi. Jadi secara umum sudah bagus, tapi tadi yang pertama itu belum dijelaskan tentang peran masing-masing anggota dan peran apa pemimpin kelompok. Tadi katanya ada doa, ada yang ya itulah itu kecil kalau seperti, tapi harus ada doa tetap. Terima kasih harus ada. Kalau memang ada ice breaking ya, karena tadi harusnya ada ice breaking, karena apa? Belum aktif, dinamikanya masih lemah. Ya, masih lemah. Demikian juga tadi Pak Heri menyatakan nampaknya belum seorang konselor belum mengemukakan setiap tahap-tahap itu bukan menyimpulkan, merangkum dan mengemukakan kembali pada klien. Menanyakan pada klien, tadi begini ya jawabanmu, itu sudah belum tadi? Merefleksikan kembali, mengemukakan kembali pendapat atau jawaban dari pertanyaan semua anggota. Di tahap itu harus. Jadi kan ada pertanyaan-pertanyaan dari semua anggota kepada klien. Jawaban itu harus dirangkum dan dikembalikan kepada klien agar klien lebih, oh iya tadi aku jawab ini gitu loh. Kadang klien lupa apa jawabannya, apa masalahnya. Jelas ya? Oke. Apalagi teman-teman coba masukan. Secara umum sudah bagus, ya ada sedikit itu. Dan tadi dari Pak Heri mungkin juga kok belum disampaikan secara keseluruhan ya, alternatif dari beberapa teman gitu. Terus dia memilih yang mana sudah tadi ya? Suruh milih yang mana sudah tadi ya? Bu Munawaroh? Mbak Munawaroh sudah ya? Milih yang mana dari beberapa alternatif teman gitu. Karena harusnya ini kan teman-teman praktek ya harusnya aktif lah ya. Kalau teman praktek jadi konseling kelompok ya jangan diem saja. Kasihan ini sudah mau praktek tapi nggak ada partisipasi. Kapan akan berhasil kalau begini terus begitu. Harusnya itu coba kelompoknya itu kalau memang tidak aktif, Mbak Munawaroh seakan-akan memang itu anak-anak lagi tidak aktif. Bagaimana cara meningkatkan keaktifan itu? Misalkan, mari Vicky, Devi, Rizkia, Alicia, buka videonya, saya ingin lihat seperti apa. Ayo kita bersama-sama tertawa bersama, tepuk tangan atau apalah gitu. Ya, seakan-akan memang kondisinya seperti ini. Ya, tapi teman-teman tolong yang lain kalau sedang praktek ya aktiflah gitu. Kalau tidak aktif, anggap aja ini keadaan yang sebenarnya, bagaimana pemimpin kelompok mampu membangkitkan dinamika dalam kelompok itu. Itu ya. Tadi yang jadi klien apa? Alicia ya? Kliennya siapa tadi? Alicia. Alicia, Ibu. Iya. Alicia ya. Oke. Mungkin ada tambahan yang lain, itu yang saya rekam tadi. Apa Mbak Ulfa tadi, maaf saya potong sedikit tadi. Mau nambahkan apa Mbak Ulfa tadi? Sudah diwakili Ibu sama teman-teman tadi. Oh iya. Ibu, saya mau tanya. Ya. Kalau misalkan tahapannya itu bolak-balik gimana ya Bu? Maksudnya kayak kita udah penjajakan, terus kita masuk ke tahap selanjutnya, tapi ternyata di tahap selanjutnya balik lagi ke penjajakan, atau sudah memberikan treatment balik lagi ke penjajakan. Iya sih yang gitu. Ya, Bu, sangat boleh, tapi kalau bisa usahakan jangan bolak-balik nanti bulat. Nggak fokus. Oleh karena itu pada setiap tahap itu dibuat sedemikian rupa menjadi lebih betul-betul, nggak akan mungkin balik lagi gitu. Ya, kalau enggak nanti tiba-tiba sudah langsung ke tahap kedua, tahap satu belum final, itu akan nanti bolak-balik tambah crowded nanti si klien. Dan pemimpin kelompok, teman-teman juga tidak fokus. Bingung nanti, oleh karena itu pada saat tahap demi tahap itu di-clear-kan betul. Ditanyakan kepada
klien betul. Ya, ya, sebaiknya jangan, tapi sesekali mungkin mengingat yang tadi boleh, tapi bukan menanyakan terus kembali ke sini muncul lagi ya. Susah kalau begitu. Itu menunjukkan bahwa tahap-tahapan belum dilaksanakan secara benar. Kalau tahap secara clear sudah terlaksana dengan baik, maka nggak akan ke sana. Karena kalau begitu ada data baru, nanti treatmentnya baru lagi. Diagnosisnya baru lagi, kan bolak-balik itu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk itu, begitu. Ya, dihindari biasa. Kalau bisa, bagaimana cara menghindarinya? Ya itu tadi, di awal harus betul-betul tiap tahapnya itu. Oleh karena itu, pada tiap tahap harus dikembalikan kepada, dikemukakan kembali, dirangkum oleh pemimpin kelompok, disampaikan. Sehingga semua anggota akan, oh tadi, oh enggak Bu, saya tadi kan begini, kan nanti kan ada dialog. Begitu kliennya, oh enggak Bu, nah ada dialog. Itu akan terselamatkan kalau setiap pembahasan langkah-langkah itu bisa dilakukan dengan betul-betul dan dirangkum, dikembalikan kepada forum itu, kelompok itu. Oke, masing-masing anggota akan bisa ngoreksi dan klien pun bisa menjawab saya. Dan kita bisa coba, ada yang ingin bertanya lagi enggak terkait dengan itu sebelum kita lanjutkan pada langkah ini, gitu. Ya. Gimana? Sudah sip? Ada pertanyaan lain? Saya janji tadi sampai jam 10 saja. Saya nggak bisa sampai siang. Apakah mau diteruskan Pak Purbo? Biasanya sampai jam 11 ya? Atau Bapak Ibu mau latih sendiri? Saya taklif, saya mohon maaf. Minta maaf sekali lagi, mohon maaf. Tadi Halo, Pak Purbo ya. tadi sampai pesen menawi Bu Tati Badileh, nanti Pak Purbo mau melanjutkan. Oh ya. Berarti terus saja Pak Purbo ya. Ini Pak Purbo belum masuk ya? Belum ya? Belum ada ya? Apa Bu, kami tungguin Bu. Pak Purbo kan dosen baru. Jadi Bapak Ibu harus memaklumi, gitu ya. Karena beliau masih harus berpengalaman, harus cari pengalaman lebih banyak. Gitu. Kalau ada apa-apa, silakan hubungi kontak secara pribadi, Japri saya boleh kok. Enggak apa-apa. Mungkin ada keraguan apa, silakan Bapak Ibu kontak pribadi dengan saya. Tahu nomor HP saya kan lewat grup? Boleh. Enggak apa-apa. Karena semua masih belajar. Nah, saya sudah umur 60 tahun. Mas Purbo itu umur berapa? Belum ada 27 tahun. Udah separuh saya itu. Ya. Garam yang saya makan kan sudah berkuintal-kuintal. Ya. Istilahnya kan makan garamnya sudah banyak gitu. Itu ada Mas Purbo itu. Itu ya. BK itu. Enggak apa-apa. Saya dulu waktu masih muda ya begitu. Kalau ada apa-apa, saya masuk. Halo Mas Purbo. Ini saya sampaikan pada teman-teman Mas Purbo, kalau ada apa-apa bisa japri ke saya. Ya. Enggak apa-apa. Kalau ada kekurang jelasan boleh. Karena Mas Purbo kan juga masih baru gitu. Saya bilang dengan teman-teman, ini dosen baru masih mantan nanya news ini. Masuk UNAS tahun berapa Mas Purbo? Dalam? Masuk UNAS kan belum ada 3 tahun ya? 3 tahun? 2018. Nah iya, baru 2 tahun. Ya, semua orang itu pernah belajar. Tapi Mas Purbo luar biasa. Kemauannya tinggi, belajarnya mau gitu ya. Dan itu sregep. Itu paling sregep itu. Dosen muda sregep ini. Di kampus ya, sregep. Oke ya. Itu saya izin dulu Mas Purbo ya. Tadi sudah ada beberapa masukan dari saya. Nah, silakan saya live dulu ya, Mas ya. Beda, mau difoto ya, foto bareng atau foto aku. Foto, Mas. Sekali-sekali foto. Oke, negara. Ya, sudah?